Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya chapter 386 sudah rilis dan buset cuy, chapter kali ini booming di kalangan fans karena ada kejutan yang sudah lama kita harapkan. Oke, di chapter kali ini akan melanjutkan langsung pasca All For One berhasil memukul rata para hero di area Gunung Gungga. Dan ditambah pula terjadi hal-hal yang semakin membuat hero putus asa. Namun di balik itu semua masih ada harapan yang terus datang bagi pihak hero. Dan untuk itulah kita akan bahas harapan yang ada di chapter 386 di konten review kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pasrah. Chapter dibuka dengan kepanikan yang terjadi di markas kepolisian, yang mana ini melanjutkan kepanikan sebelumnya saat terjadi kegagalan sistem pada pengungsian sekolah UA. Pada akhirnya masalah tersebut mulai teratasi satu persatu, ditandai dengan beberapa bilik pengungsi yang mulai bergerak. Namun di saat yang sama juga, All For One tengah bergerak cepat menuju ke lokasi Shigaraki. Sukauchi kemudian bertanya ke rekan polisinya, apakah masih ada polisi dan hero yang masih sanggup untuk bertarung? Dalam hal ini maksudnya mungkin untuk menahan pergerakan All For One. Lantas salah seorang polisi kemudian berkata bahwa beberapa personil baik dari polisi dan hero sekalipun tengah mengalami luka-luka, sehingga tak ada yang bisa sempat untuk menangani All For One. Secara tiba-tiba salah satu polisi kemudian kaget karena secara tiba-tiba terjadi ada lonjakan energi panas di area Gunung Gungga. Nah, energi panas ini pastinya ditimbulkan oleh Dabi, yang mana kita tahu terakhir kali Dabi diperlihatkan sedang melakukan kejar-kejaran bersama dengan Endeavor di area Gunung Gungga. Sukauchi mengira bahwa lonjakan energi panas yang diciptakan Dabi ini disebabkan oleh kalahnya Dabi di tangan Endeavor. Namun dugaan Sukauchi salah besar, justru Dabi kini tengah menghimpun energi panas di dalam tubuhnya hingga kini menimbulkan anomali. Buset cuy, ini Dabi sekuat apa sebenarnya? Nah, diketahui setelah kalahnya Dabi oleh Soto di distrik Kamino sebelumnya, ternyata tidak membuat Dabi melemah setelahnya. Namun sebaliknya, justru Dabi menguat dengan cara menghimpun energi panas sehingga berpotensi akan memusnahkan Dabi itu sendiri. Namun yang ditakutkan adalah jika saja Dabi musnah oleh kekuatannya sendiri, maka akan melepaskan energi panas yang telah dia himpun di dalam tubuhnya. Dan hasilnya akan menimbulkan ledakan bertekanan tinggi yang akan membumi hanguskan area sekitar dengan jarak radius 5 km. What the hell is that? Oke, jadi gini penjelasannya. Dabi setelah kalah dari Soto ternyata tidak benar-benar kalah dan kemudian menyerah begitu saja. Namun Dabi justru meniru jurus fosfor milik Soto yang tekniknya memusatkan elemen quirk pada jantung sebagai pusat himpunan energi. Nah, jurus fosfor ini kemudian ditiru oleh Dabi sehingga Dabi bisa jadi seperti sekarang ini, yakni menghimpun energi panas di dalam tubuhnya. Ini jatuhnya kayak bumerang lah ya, dimana Dabi dikalahkan pakai jurus fosfor milik Soto, namun justru dari jurus fosfor itulah yang kemudian Dabi pakai sehingga membuat hero makin kocar-kacir. Kembali ke Sukauchi, setelah mendengar pernyataan tadi, Sukauchi kemudian syok sembari tak tahu harus melakukan apa setelahnya. Belum selesai syok yang dialami Sukauchi, Labrava kemudian mengabarkan kalau jalur evakuasi pengungsi yang menghubungkan sekolah UA di timur dan sekolah Shiketsu di barat ternyata rutenya berada di jalur yang dekat dengan lokasi Dabi. Sehingga apa yang ditakutkan tadi, yakni ledakan energi panas, maka pengungsi yang berada di jalur dekat dengan lokasi Dabi tentunya akan terkena dampaknya. Sukauchi tak percaya akan kemungkinan tersebut, namun dia menyadari kalau Dabi sebelumnya telah diberitahu oleh skeptik mengenai jalur evakuasi pengungsi. Buset, parah banget ini ancamannya. Labrava juga memberitahu ke Sukauchi untuk menginfokan bahwa di wilayah jalur pengungsian akan segera terjadi ledakan. Sementara itu masih ada satu bilik pengungsian yang belum beroperasi. Dan lebih parahnya lagi, di dalam bilik tersebut ada keluarga Todoroki di dalamnya. Anjir, berarti ini Dabi berniat membunuh keluarganya dong. Wah, parah. Di dalam bilik pengungsian, kini ada Gunhead yang mengabari bahwa efek ledakan Dabi tetap akan berdampak pada bilik pengungsian, meskipun kondisinya berada ratusan meter di bawah tanah. Pada akhirnya, Gunhead menginstruksikan untuk segera membuka gerbang darurat, agar pengungsi di dalam bisa kabur sebelum Dabi meledakkan dirinya. Belum selesai sampai di situ ancamannya kawan-kawan. Sukauchi tiba-tiba dikabari lagi bahwa All For One kini semakin menambah kecepatannya dengan bantuan quirk Mood Warp, sehingga estimasi tibanya All For One ke lokasi Shigaraki akan lebih cepat. So, jika nantinya All For One tiba di lokasi Shigaraki, maka pihak hero bahkan Deku itu sendiri sudah tak punya harapan lagi untuk menang. Karena ya bagaimana mungkin bisa menang, soalnya kedua pengguna quirk All For One ini sama-sama gila kuatnya. Jadi ya entahlah bagaimana caranya para hero untuk mengantisipasi pergerakan All For One. Dalam keadaan seperti ini, Sukauchi lantas bertanya ke rekannya yang lain, bagaimana dengan bala bantuan? Apakah bala bantuan sudah dikerahkan? Lantas rekannya menjawab bahwa itu percuma saja, karena sekalipun ada hero super kuat yang mampu menghadapi All For One nantinya, tetap saja tak ada yang bisa mengejar kecepatan All For One.
Sukauchi yang mendengar fakta ini kemudian syok berat, seakan Sukauchi sudah putus asa dengan kondisi yang terjadi saat ini. Watashi ga kita! Kini di markas kepolisian sedang terjadi keheningan, sebab ya mereka semua sudah putus asa. Mana mungkin Dajjal Kek All For One bisa dihentikan, ya kan? Namun secara tiba-tiba ada pesan suara yang berbunyi di markas kepolisian yang memanggil nama Sukauchi. Kita kemudian beralih ke distrik Kamino, tempat di mana pertarungan Soto versus Dabi sebelumnya terjadi. Kini Ida tengah memangku Soto setelah sebelumnya diprank oleh Dabi, yang mana Soto sendiri juga sudah kelelahan setelah memakai jurus fosfornya. Lantas Soto berkata ke Ida bahwa All For One akan tiba sebentar lagi ke lokasi tempat Deku berada. Namun sialnya Soto kini tak dapat bergerak. Ida kemudian menyanggah perkataan Soto dengan berkata kalau pasti di dalam kepala Soto hanya ada Dabi untuk diatasi. Waduh, di sini pastinya mereka mulai putus asa juga sih. Soto kemudian berkata kalau dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan All For One. Tapi Ida tahu perasaan Soto bahwa tujuan Soto sebenarnya adalah menghentikan Dabi, sebab Ida paham betul dengan kondisi pergulatan pikiran Soto saat ini. Pada akhirnya, Soto dan Ida juga mulai bingung harus melakukan tindakan apa selanjutnya. Tapi tiba-tiba Soto dan Ida mendapatkan telepon dari seorang pria. Dan ternyata pria tersebut adalah All Might. Wow, All Might pertama-tama menanyakan kabar terkini mereka berdua. Dan kemudian langsung menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menghubungi mereka. All Might meminta ke Soto dan Ida untuk berlari dengan secepat mungkin ke lokasi Gunung Gungga tempat Dabi berada. Sebab Dabi tak lama lagi akan meledak dan akan berakibat fatal nantinya. Di sisi lain, Endeavor sedang bertarung dengan Dabi. Namun bagaimanapun juga quirk milik Endeavor tak bisa mengatasi panas yang Dabi timbulkan. Ya iyalah, masa api dipadamkan pakai api, ya kan? All Might kemudian berpesan ke Ida bahwa dia pasti bisa berlari hingga sampai ke Gungga. Kemudian dia juga berpesan ke Soto bahwa dia pasti bisa mengatasi Dabi dengan hatinya. Buset, ini pas ngetik naskahnya saya sampai nangis anjir. Soalnya ini kayak ajaran terakhir dari guru sebelum berpisah sama muridnya gitu loh. Soto kemudian balik bertanya, apakah All Might berniat untuk menghadapi All For One sendirian? Lantas All Might meyakinkan ke Soto bahwa sudahlah, jangan cemas, sebab dia masih memiliki rekan tangguh yang membantunya. All Might berkata bahwa dia tak akan bisa mengalahkannya dengan hati yang bimbang. Maka dari itu, dengan segenap hati dan jiwanya, All Might akan melampaui ekspektasinya. Di akhir, All Might berpesan ke Soto bahwa tugasnya kini adalah untuk menaklukkan Toya atau Dabi. Sebab dengan melakukannya, maka Soto akan menjadi dirinya sendiri. All Might juga berpesan bahwa satu-satunya peluang yang bisa menghentikan ancaman Dabi saat ini adalah kerjasama Quirk Engine dan Quirk Half Cold dan Half Hot. Maka dari itu, hanya Soto dan Ida lah yang akan menjadi ujung tombak untuk menghentikan Dabi. Anjir, nangis saya pas baca panel ini. Setelah itu, Soto dan Ida kemudian bersiap ke Gunung Gungga. Namun Soto ragu karena Quirk Engine milik Ida sebelumnya telah mengalami overheat. Keraguan Soto kemudian disumpal dengan Ida yang memberi armor aerodinamisnya ke Soto. Ida berkata bahwa berkat hujan saat ini, maka overheat di Quirk Engine-nya kini mulai mereda dan tentu kini Ida bisa berlari dengan cepat. Ida kemudian berkata bahwa dia bisa berlari untuk ini karena kedua kakinya diciptakan untuk menuntun orang-orang yang tersesat. Soto kini digendong oleh Ida dan seketika dengan cepat engine milik Ida bersiap untuk tancap gas. Wah, buset, keren banget anjrot. Nah, momen ini diperhatikan langsung oleh Stain, di mana Stain berkata dalam hatinya, lantas untuk siapa Ida melakukan hal ini? So, perkataan Stain di sini tentunya akan berkaitan dengan kejadian di insiden Hosu, di mana Stain dulunya dicegat oleh Deku, Soto, dan Ida. Kemudian dengan cepat Ida berlari di atas udara melewati gedung demi gedung. Terlihat pijakan Ida sampai membuat gedung yang dipijaknya hancur karena saking cepatnya Quirk Engine Ida kali ini. Gila, keren banget cuy. Kita kemudian mendapati narasi dari Deku masa depan yang mengabarkan kalau menurut Hawks, All For One semakin kuat karena semakin muda pula dirinya. Akan tetapi akan semakin sulit pula All For One dalam mengendalikan emosi negatif di dalam dirinya sendiri. Kembali ke Sukauchi, setelah mendengar pesan dari All Might, Sukauchi memarahi All Might karena aksi nekat yang dia lakukan. Tapi All Might tak peduli dengan larangan Sukauchi. Kini kita beralih ke sudut pandang All Might, di mana All Might telah sampai di perkotaan dengan mobil Herculesnya, sembari memegang koper misterius yang selama ini dia genggam. Di kondisi saat ini, All Might tengah menunggu kedatangan All For One, sembari All Might berusaha untuk menguatkan tekadnya bahwa dia bisa menghadapi All For One. All Might juga menduga bahwa kini kebencian Shigaraki sudah ikut mendominasi pada emosi negatif All For One. Sehingga All Might dengan pedenya berkata bahwa All For One tak mungkin bisa mengabaikan dirinya. Di samping itu, All For One semakin dekat dengan All Might. Sukauchi yang tak digubris tadi masih tetap berkuar-kuar agar All Might jangan gegabah melawan All For One, sebab kini dia dianggap quirkless. Tapi apakah quirkless tak bisa menjadi hero? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama yang didengar All Might saat pertama kali bertemu dengan Deku, si anak quirkless. Dimana dapat kalian lihat
ini divisualisasikan dengan All Might SMP yang bertemu dengan Deku versi SMP pula. So, All For One kini semakin menggebu-gebu dan kini kita dapat melihat senyum lebar dari sang simbol perdamaian yang telah lama hilang dari permukaan. Chapter 386 ditutup dengan All Might yang siap baku hantam dengan All For One, di mana koper yang digenggam oleh All Might dan mobil Herculesnya kini berubah dan segera menyokong pertarungan All Might. Sementara itu, All For One semakin antusias karena lawan abadinya kini ada di hadapannya. Dan chapter 386 pun berakhir. Wah, chapter kali ini gila banget cuy, parah. Sedihnya dapat, hebohnya pun dapat. Jadi, wah, cake-nya waktunya gak cukup sih. So, itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.